Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih supporter asam lambung, saudaraku juga masih bersama Hobi Mas DJ tentunya. Juga saudaraku yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe. Karena dengan subscribe dan like Anda, saya lebih semangat untuk membuat video tentang asam lambung supaya Anda lekas sembuh. Oke saudaraku, saya akan membahas ini masalah leher mengganjal. Nah, jadi mengapa sih leher kita ini sering sekali rasanya ada yang mengganjal, terkadang juga ingin disendawakan juga susah, dan jika mengganjal itu dirasa-rasa kok tambah keliengan, dada kita berat. Nah, simak videonya baik-baik. Saya akan menjelaskan dan solusinya bagaimana supaya kita semua lekas sembuh. Jadi aku sebelumnya tetap saya doakan semoga yang menyimak video ini semoga lekas sembuh total, bukan hanya sembuh, sembuh total. Jadi tidak ada lagi sensasi-sensasi, tidak kambuh-kambuh, bisa hidup normal. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi leher sering mengganjal ini. Pertama, bersyukurlah. Nah, ini sudah fase menengah. Jadi ketika leher sudah mulai terasa sering mengganjal, itu menandakan apa? Katup esofagus kita sudah mulai mengencang. Nah, jadi sudah agak jarang sendawa jika tidak disendawakan. Nah, biasanya juga perih-perih, terus begah yang terlalu itu sudah tidak berasa, walaupun kadang masih hilang timbul, tapi lebih ringan daripada sebelumnya. Nah, jadi untuk yang leher mengganjal, ini penyebabnya memang apa? Seperti yang pernah saya bilang waktu video saya sebelumnya, yang ketika kita mau tidur tahu-tahu merasa cemas, tahu-tahu nggak nyaman, ya itu sama sebetulnya penyebabnya. Angin yang ada di lambung, angin atau gas ini yang mendorong katup esofagus. Jadi leher kita terasa seperti mengganjal, terus dada kita terasa lebih berat. Ya karena di area dada inilah anginnya yang ngumpul itu di sini. Nah, dan jangan heran, kadang-kadang kalau mengganjalnya itu juga agak lama, itu juga menyebabkan keliying-keliyingan, sempoyongan. Nah, jadi itu tidak masalah, itu wajar. Dan juga memang juga kadang-kadang tahu-tahu hidung kita mampet mendadak. Ya memang seperti itu dan memang prosesnya juga masih cukup lama. Hal ini masih terjadi tidak seminggu dua minggu, saudaraku ya, masih berbulan-bulan. Tapi tetap sabar, tetaplah optimis bahwa kita semua akan sembuh. Ikuti cara-cara saya supaya Anda lebih cepat sembuh daripada saya. Nah, jadi untuk yang memang sudah sering mengganjal ini juga kadang-kadang ya, saya dulu pernah ketika ingin saya sendawakan itu tidak bisa sendawa dan akhirnya hanya keluar gumpalan seperti air liur tapi pekat. Nah, itu warna putih. Itu sering saya juga mengalami seperti itu. Dan sebetulnya hal seperti itu saudaraku ya, orang normal pun juga pernah mengalami seperti itu. Contoh ketika yang mabuk kendaraan. Jadi kalau kita mabuk kendaraan, tapi posisi orang normal, kadang mual perutnya, ingin muntah, tapi tidak bisa muntah. Yang keluar hanya cairan putih, kental, dan kadang-kadang juga warna kuning. Dan itu pahit, biasanya pahit, pekat sekali di leher rasanya. Nah, itu untuk solusi pertama, tetap tenang. Jadi untuk menangani sensasi-sensasi di asam lambung ini, pertama harus tetap tenang. Karena dengan tenang, maka cairan asam lambung kita tidak bertambah naik. Nah, tapi ingat ya, tenang itu bukan obat. Tenang itu hanya supaya cairan asam lambung kita tidak tambah parah naiknya. Jadi, yang membuat kita sembuh itu ya terapi kita, bukan hanya tenang. Tapi tenang tetap harus. Nah, jadi pertama tenang. Kedua, minum air. Nah, jadi ketika terasa agak mengganjal, itu minum air putih. Apa, setengah gelas saja cukup. Jangan terlalu banyak, nanti perut kita tambah tidak enak. Terus kedua, susahkan semaksimal mungkin kita sendawa. Walaupun memang agak susah, walaupun sering keluar cairan putih kental tadi, itu tetap usahakan sendawa. Tapi jika ingin muntah, jangan dulu. Duduk dulu, istirahatkan dulu, tenangkan dulu. Nah, nanti ketika sudah mulai agak enakan, belum bisa bersendawa juga, berjalan sebentar. Nah, mungkin jalan-jalan santai saja lah. Biasanya juga nanti kita langsung bisa buang angin atau bisa bersendawa. Itu sangat mengurangi sensasi. Dan ingat, semua sensasi yang ada di asam lambung jangan dirasa-rasa. Kalau Anda rasa-rasa, misalnya mengganjal, kok aku keliengan dirasa-rasa tambah melihat, oh nanti Anda tambah akan pingin pingsan. Nah kalau percaya coba saja. Karena
apa detak asam lambung ini memang kadang-kadang kan suka menduga-duga, suka tambah cemas. Jangan seperti itu. Pokoknya santai. Memang seperti itu kok. Saya dulu ya juga mengalami dan memang saya juga sudah tahu ilmunya dan bisa saya share ke Anda semua supaya Anda juga memang jangan seperti saya, jangan lama-lama. Jadi kalau memang nggak paham, diulang videonya atau ditanyakan di kolom komentar jika ada keluhan lain. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab atau saya buatkan videonya. Nah, terus yang selanjutnya, leher mengganjal ini juga biasanya sering sekali juga kita rasakan setelah kita makan sesuatu yang kadang-kadang bersifat tantangan. Walaupun tidak terlalu signifikan setelah makan tantangan, misal ya, setelah makan gorengan. Setelah makan gorengan, aman. Misalnya kita sudah agak enakan, makan gorengan itu aman, sejam 2 jam aman. Tapi biasanya setelah sampai 4-5 jam atau kita waktu mau makan, nah itu biasanya sudah mulai mengganjal-mengganjal. Nah, sudah mulai mengganjal gara-gara makan matangan, kita makan nasi. Oh, tambah rasanya, tambah mengganjal. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, lapar nggak lapar kan harus makan. Jangan sampai perut kita kosong. Nah, masalah untuk perut kosong, saudara ya, orang normal itu lebih baik dia makan pakai nasi, pakai santan, pakai sambal daripada dia telat makan. Kalau dia telat makan, bisa terkena asam lambung atau terkena mah juga. Nah, apalagi kita yang memang sudah memang benar-benar lambung kita sedang luka. Jadi jangan sampai perut kita kosong. Nah, leher mengganjal ini juga kadang-kadang memang membuat kita terasa agak susah, agak-agak tercekik karena memang kita sendawakan juga memang susah. Nah, terus juga biasanya sudah leher sering mengganjal ini, air liur itu sering keluar sendiri. Tahu-tahu banyak aja air liur. Nah, itu jangan dibuang, jangan diludahkan. Itu lebih baik kita telan. Karena apa? Itu respon dari tubuh untuk menetralkan asam lambung yang memang sedang naik. Nah, jadi katup esofagus ini kan eh, udah mulai kenceng ini, kedorong-dorong dari bawah ini. Jadi responnya ke sini, ini keluar air liur. Supaya apa? Gas atau cairan asam lambung yang ada di lambung ini agak sedikit netral. Nah, makanya kita bantu juga dengan air. Kita minum air, itu lebih sangat melegakan. Tapi sedikit saja, jangan banyak-banyak. Nanti kita tambah begah. Nah, untuk jalan sore, inilah tetap dilaksanakan. Dan ingat, ketika mempunyai keluhan yang rasa sudah mengganjal-mengganjal, saya bilang tadi, pertama memang juga harus bersyukur. Dan terapi 3P-nya tetap diterapkan. Pola pikirnya, jadi kita nggak usah mikirnya yang aneh-aneh, jangan mengada-ada. Pola istirahat kita istirahat harus cukup. Supaya regenerasi sel kita cepat. Dan pola makannya. Nah, jadi ini memang 3P ini, ya, ini masuk ke kategori pola hidup. Jadi jangan sampai kita teledor. Jangan sampai nanti sudah kita rasakan mengganjal-mengganjal, oh ya kata Mas DJ ini sudah fase menengah, sudah mulai mau sembuh. Tapi Anda nanti makan sambel, Anda nanti begadang, Anda terkena dingin lama-lama, Anda telat-telat makan, ya sama saja, tidak sembuh-sembuh nanti. Nah, jadi tetaplah jalankan apa yang sudah saya sarankan dari awal sampai ke detik ini dengan rasa mengganjal-mengganjal itu apa-apa yang sudah Anda lakukan sampai ke fase ini itu tetap dilakukan terus. Jangan mentang-mentang sudah agak enakan terus Anda memforsir tenaga sampai kecapean, Anda memikirkan sesuatu yang berat, Anda pikirkan benar-benar itu jangan dulu, santai. Ya, nanti kalau sudah sembuh total bebas. Nah, yang penting tetap dijaga lambungnya dulu. Nah, jadi sudah kita tangani, kita sudah sering sendawa. Pokoknya tetap kalau mengganjal itu datang, usahakan dulu sendawa. Nah, kalau leher kita ini mengganjal, biasanya kita duduk aja terus terasa mengganjal juga, tahu-tahu kita bisa rasa melayang, bisa rasa-rasa sempoyongan, posisi duduk. Itu karena diet katopisofagus ini memang menahan supaya udara ini tidak keluar karena udah mau kencang tapi belum kencang betul. Itu ya waktu mau tidur juga biasanya kan seperti itu. Jadi ketika sudah disendawakan, yang tadinya kita sulit menelan, insya Allah kita lebih mudah untuk menelan. Jadi tetap sabar ya saudaraku ya, walaupun dengan sendawa kita sudah lebih lega, tapi kok mengganjilnya juga tidak hilang-hilang, ya memang seperti itu prosesnya. Yang penting kalau memang ketika mengganjal itu datang, tetaplah usahakan sendawa, tetaplah badan kita jangan hanya tidur, hanya diam, jangan seperti itu.
banyaklah bergerak, beraktivitas, jalan-jalan sore, terkena matahari sampai keringetan. Dan usahakan setiap hari. Mungkin, oh jalan sorenya saya tidak bisa jauh mas, ya di sekitar rumah nggak apa-apa. Apa sambil apa menanam bunga, apa sambil mengurus anak, apa sambil ngobrol dengan tetangga, apa dengan kawan, sambil berjalan, nggak masalah. Yang penting badan kita bergerak. Kalau sore badan kita tidak sering bergerak, maka mengganjal ini juga dan sensasi yang lain itu lama hilangnya. Dan bahkan bisa tidak hilang-hilang kalau kita tidak tahu caranya. Jadi simak video saya dari Pak Satu sampai seterusnya, pahami, tidak perlu buru-buru. Pastikan posisi Anda dalam posisi santai atau mau tidur atau waktu istirahat ketika setelah bekerja itu akan lebih mensugesti karena kita menyimaknya tidak buru-buru, kita tidak mencepat-cepatkan videonya karena banyak sekali trik-trik atau cara-cara ilmu-ilmu tentang asam lambung ini jika tidak kita simak dengan baik-baik kita tidak akan tahu. Jika kita tidak tahu ya kapan mau sembuhnya, kan logikanya seperti itu. Nah, juga untuk menjaga supaya leher yang mengganjal ini juga cepat hilang, ketika tidur, usahakanlah menyender, jangan terlalu berbaring. Karena saya bilang tadi, katup esofagus kita sudah mulai membaik, sudah mulai mengencang. Jadi, eman-eman, sayang ini kalau sampai rusak lagi. Kalau sampai dia kendor lagi, kita habis makan terasa lebih begah lagi, kan sayang. Kita sudah usaha, udah lama kok tahu-tahu kita sembrono. Nanti kita nggak sembuh-sembuh. Nah, sedangkan kan yang sudah mengganjal-mengganjal ini ketika kita sudah selesai makan juga begahnya juga sudah banyak berkurang. Nah, juga satu ini saudaraku ya, hampir terlewat ini. Ketika leher kita sudah sering mengganjal itu juga sering sekali disertai nafas tidak plong. Nah, bukan berarti pendek ya. Kalau pendek itu kan waktu begah habis makan itu biasanya pendek. Tapi ini tidak plong. Tarik nafas panjang kok nggak plong. Itu biasanya kalau sudah mengganjal itu sering sekali seperti itu. Dan tetap tenang, jangan dirasa-rasa. Kalau Anda rasa-rasa ditarik nafas tarik tidak plong, tambah Anda tarik-tarik, tambah tarik-tarik terus tambah mau pingsan. Kalau nggak percaya cobalah. Saya pernah hampir terjatuh betul gara-gara nafas tidak plong ini. Sampai gelap penglihatan, sampai mau pingsan. Betul saya pernah. Jadi saya berbagi tipsnya ini ya. Ya tetap usahakan sendawa. Setelah Anda sendawa, duduk. Ketika tidak plong ya, napas itu tarik pelan-pelan saja. Kita pelan-pelan. Jangan terlalu dalam. Nanti jika terasa tidak plong, Anda malah akan semakin penasaran kok tidak plong-plong. Santai saja. Nah, setelah beberapa menit, itu akan normal dengan sendirinya. Nah, jadi jangan lagi kupek, jangan, wah gimana ini mas, aduh, kok tambah mau pingsan nih, waduh mau mati nih, wah jangan seperti itu. Saya dulu ya berpikir seperti itu, tambah mau pingsan nanti. Oke, saudaraku, itu tadi ya caranya, tipsnya. Yang penting tetap sabar. Memang prosesnya seperti itu. Jangan heran, jangan cemas. Nah, itu tadi juga mewakili dari saudara kita yang akunnya bernama Sri Rahayu dan Dini Melisa. Jadi untuk saudaraku semua hanya mempunyai keluhan sama dengan mereka ini, insya Allah lekas sembuh. Tetap jaga kesehatan, jaga 3P-nya. Semakin Anda jarang kambuh, Anda akan semakin cepat sembuh. Semakin Anda kurang bergerak ketika di sore hari, Anda akan lebih sering kambuh dan lama sembuhnya. Kesertaku, tetap di Hobi Mas DJ, tunggu next video. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu insya Allah dan memang datangnya dari yang kuasa untuk Anda, supaya Anda lekas sembuh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.